Nah, ini judulnya hari ini adalah You are just tested positive, virus ini ya, virus Farisi gitu. Ini virus yang ternyata juga sangat menyebar di antara kita, apalagi kita jemaat GRI, sangat rentan terhadap virus ini. Dan hari ini kita mau bahas 3 poin ya, yaitu apa sih itu Farisi gitu ya, yang pertama. Terus kita mau, bagian kedua kita mau belajar detect. Kan kalau COVID itu ada PCR, ada antigen untuk kita bisa lihat kita itu positif atau nggak positif gitu ya. Nah, kalau di dalam virus Farisi kita bagaimana detect-nya. Terus tapi yang terpenting jauh bukan cuma detect-nya, tapi juga how to cure-nya. Jadi ini 3 hal yang kita mau sama-sama bahas gitu ya di dalam waktu yang nggak terlalu panjang. Yang pertama kita mau lihat ini ya, yang namanya Farisi. Itu bisa dilihat secara negatif dan juga positif nantinya gitu ya. Kalau negatif kan kita sudah sering lah baca tentang negatifnya gitu ya. Orang yang sering kritik ini itu, orang yang selalu judgmental, orang yang ketat, orang yang pokoknya ya penjaga gawang gitu, penjaga gerbang. Dia itu selalu bisa menemukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita gitu. Dan kita juga ini ya, mungkin bisa menemukan kalau saudara coba pikir siapa ya gitu. Mungkin bisa terbersit 1-2 wajah yang pokoknya kalau kita ngomong nggak tepat gitu dia langsung koreksi secara doktrin. Terus kalau ngomong sesuatu pokoknya dia bisa menemukan kesalahan-kesalahan gitu ya. Jadi semakin rohani semakin menyebalkan orang macam begini gitu. Dan kita bukannya makin tertarik berdiskusi sama dia, kalau bisa tuh jauh-jauh gitu. Karena auranya itu aura yang tidak bersahabat, aura yang lihatnya aja udah matanya ke bawah gitu ya. Dan lo prestasinya apa sih gitu. Kalau ketemu dengan orang macam begini, lo bisanya apa sih? Dan kita selalu bisa lihat dia penuh dengan ya cerita tentang dirinya ya, cerita tentang kehebatannya, cerita tentang bagaimana dia begitu ketat, begitu hebat. Nah, dan kita langsung memposisikan diri kita itu nggak ada apa-apanya dibanding dia gitu. Jadi kita nggak pengen lah deket-deket orang macam begini gitu. Tapi tanpa sadar mereka itu jadi begitu tuh tanpa sadar. Dan kita semua juga berpotensi seperti demikian. Bahkan kalau kita bisa lihat ya, kecenderungan jemaat yang dulunya dari gereja lain, dari gereja biasanya Ancol Lebur gitu ya secara doktrinal, terus mereka datang ke GRI, mereka diajak, mereka live streaming, mereka ikut speak, mereka ikut NRIC gitu. Wah, mereka terbakar gitu. Wah, ini makanan rohani di sini ini banget ya, lezat banget ya, bergizi ya. Lalu mulai merasa ini nih yang sebenarnya harusnya kayak begini gitu. Atau enggak mereka baca buku gitu ya, baca buku yang enlightening, dan ya mereka maju ya secara rohani. Akhirnya yang tadinya malas-malesan sekarang jadi rajin, di luar gelap, hujan tetap datang PA. Nah, ini orang-orang yang jadi militan gitu, yang melihat nilai tinggi di dalam kerohanian. Dan terus orang-orang macam gini kan punya lingkaran persahabatan. Dia sudah maju tapi orang-orang sekitarnya itu kan masih belum gitu ya, misalnya masih di gereja lama gitu. Lalu mulai ini ya, mulai ngajak-ngajakin, ayo yuk ikut seminar ini, ikut live streaming ini, ayo dengar baca buku ini gitu. Terus ternyata mereka nggak seantusias saudara gitu. Jadi saudara mulai lama-lama frustrasi, kok mereka nggak lihat seperti yang saya lihat ya, kok mereka nggak semangat seperti yang saya semangat ya. Khotbahnya Pak Billy ini benar-benar amazing loh. Terus yang lain nggak ada waktu ya, nanti aja ya. Nah, jadi ya situ ya. Tapi mulai merosot jadi Farisi tanpa kita sadar ya, orang-orang seperti gini ya, yaitu ketika rasa frustasi kita itu berubah menjadi cibiran. Bisa menjadi ya lu memang orang Kristen, lu memang nggak dipredestinasi lah, lu memang ini ya orang Kristen yang nggak mau belajar, orang Kristen rendahan. Nah, jadi akhirnya mulai tadinya punya compassion supaya mereka mau belajar, tapi karena mereka nggak berespon, akhirnya mereka kita pinggirkan gitu.
Dan tanpa sadar, ya inilah cikal bakalnya gitu. Orang-orang yang kalau di dalam itu ya, satu survei mereka dibilang ini momen-momen orang yang dari luar, misalnya dari karismatik atau dari ajaran mana, lalu datang ke reform, mereka itu mesti di cage gitu, mesti dikandangin dulu, karena biasanya mereka beringas tuh gitu ya, baru dapat, terus cakar-cakar, kritik-kritik gereja lain, kritik-kritik gereja sendiri, terus mulai kritik-kritik pendeta sendiri, kayak gitu ya, mesti di ini. Terus nanti kalau udah mulai kena batunya, udah mulai semakin dewasa, semakin sadar gitu ya, bahwa well, Gary reform juga nggak sempurna, ada cacat sini sana gitu ya, akhirnya mulai sadar, mereka juga perlu anugerah Tuhan, baru mulai lebih tenang, cakar-cakarnya sudah mulai redam gitu ya. Dan iya, mereka itu nggak pernah pengen jadi orang menyebalkan, tapi tanpa sadar kita semua berpotensi untuk demikian, gitu ya, negatif secara negatif yang kita lihat. Tapi kalau misalnya ya, kita kan memang lebih familiar dengan gambaran negatif ya. Kalau kita dengar Farisi kan sekarang konotasinya adalah ya kamu munafik, kamu antik, kamu fanatik. Nah ini kan Farisi semua ini identiknya dengan ini gitu. Kalau misalnya saya bilang, misalnya Bu Pepe itu orang paling Farisi yang saya paling pernah kenal gitu ya, besok di unfriend ya Bu ya. saya langsung di unfriend ininya, semua di blok WA-nya gitu. Tapi kalau waktu itu ya, saya bilang Bu Pepe ini orang paling Farisi yang saya paling kenal gitu ya, dia akan sangat bangga kalau di zaman Tuhan Yesus gitu. Karena being a Pharisee, title Pharisee itu sebuah pujian, sebuah kehormatan. Karena di zaman itu mereka bukan public enemy gitu. Mereka itu bukan tokoh jahat antagonis, tapi di zaman Tuhan Yesus orang Farisi itu dikenal sebagai orang yang unggul di dalam kerohanian. Orang yang kita kagumi secara rohani ya. Mereka rohani, mereka ketat, mereka ahli menafsir kitab gitu. Mereka kalau penafsirannya kitab ini ya, tafsirannya itu luar biasa gitu. Seperti kalau kita dengar Pak Billy, Pak Jetro kalau lagi menafsir kan bisa dalam sekali. Nah kayak begitu ini orang-orang Farisi gitu. Mereka ketat secara teologi. Mereka disiplin ya dalam melaksanakan aturan-aturan Taurat gitu. Bahkan mereka juga penuh pengorbanan secara moral. Saudara nggak akan lihat mereka itu bercacat celah secara moral gitu. Mereka itu benar-benar ya luar biasa, baik dalam ajaran maupun di dalam kehidupannya. Waktu saudara dengar begini mirip Gary ya, gitu ya, ahli dalam nafsir kitab, teologinya ketat, secara moral juga dijaga erat gitu. Saya kemarin ada konseling lah. Ini bukan jemaat sini, jadi saya bilang. Jadi ada tindakan-tindakan moral yang cukup berat gitu ya. Lalu orang itu berkata, ya saya lapor ini karena kalau di gereja saya, misalnya dia gereja luar ya gitu, gereja dia, urusan kayak begini itu begini itu nggak digubris gitu. Itu udah sering, udah banyak banget kejadian kayak begini, udah sehari-hari gitu. Tapi saya kan tahu, saya simpatisan Gary, saya sering dengar Patong juga. Urusan begini di Gary itu ya, urusan yang berbau seksual itu, ini kan sangat-sangat ketat dijaganya. Ini pasti pelanggaran yang sangat-sangat diperhatikan gitu. Makanya saya harus laporkan kepada Bapak sebagai pendeta begitu. Jadi kita bisa lihat ya, di sini kan ketat ya, secara teologi, secara moral, secara pengorbanan, aktivitas, semua banyak gitu. Karena itu kita ini sangat rentan sebenarnya dibilang secara virus ini ya, kita yang paling rentan mungkin ya. Ya mereka memang kadang keras dan arogan sih, orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus gitu. Tapi orang itu overall tetap lihatnya positif, karena mereka akan lihat ya mereka memang punya modal kok untuk sombong. Karena mereka berani bayar harga gitu ya untuk berkorban, untuk pergi yang
kita semua nggak berani bayar harganya. Jadi ya mereka, oke lah, orang hormat dan segan kagum sama mereka gitu. Jadi kalau kita bisa lihat dari segi perspektif historis, mereka itu positif gitu. Mereka dipandang positif, dilihat secara terhormat begitu. Dan kalau kita lihat secara biblical sekarang, bukan hanya secara historis, secara biblical, Tuhan Yesus juga puji orang Farisi loh. Iya sih, Tuhan Yesus lebih banyak kritik orang Farisi, tapi Tuhan Yesus juga sangat puji mereka gitu. Misalnya apa ya? Misalnya di sini ya, di Matius 7 gitu. Di Matius 7 Tuhan Yesus kan pernah puji orang Farisi ya, untuk mereka tuh benar-benar get the point tentang ini. Matius 5, Yesus dan hukum Taurat gitu. Dan dia bilang ini ya, di sini kan di Matius 5 itu Tuhan Yesus kasih 6 standar moral yang familiar, lalu direinterpretasi atau sebenarnya diinterpretasikan dengan lebih tepat oleh Tuhan Yesus. Jangan membunuh. Terus kamu sudah mendengar jangan membunuh, jangan berzina. Tapi aku katakan kepadamu, kamu marah saja sudah harus dihukum. Kamu lihat dengan nafsu saja sudah berzina gitu. Cungkil matamu kalau itu menyesatkan kamu gitu. Wah, ini kan ngeri ya maksudnya. Jadi Tuhan Yesus mau membingkai 6 perkataan mengerikan tadi itu ya. Dengan apa? Dengan pertama di awal dia berkata di sini loh. Kalau jika hidup keagamanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi di awal di sini ya. Misalnya ini tadi 6 perkataan tadi ya. 6 sayings yang diinterpretasi. Di awal dia bilang hidupmu harus lebih dari Farisi. Hidup agamamu harus lebih daripada Farisi. Lalu ditutup dengan hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Jadi ini seperti bingkai ya, dua ini ya. Yaitu adalah, ya ini, kamu harus hidup sempurna. Terus kamu harus hidup agamamu melebihi seperti orang Farisi. Dan poinnya adalah, yaitu dua-duanya impossible gitu. Kita nggak akan pernah bisa sempurna seperti Bapa di surga sempurna, dan kita juga kayaknya nggak bisa tuh lebih daripada orang Farisi. Jadi orang-orang waktu itu dengar begini ya, mereka langsung geleng-geleng, iya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin bisa melebihi orang Farisi dan nggak bisa sempurna seperti Tuhan gitu. Jadi mereka akan bilang, gila, orang Farisi yang paling dekat surga aja nggak masuk, apalagi kita. Itu gambaran yang mereka dapatkan, dan Tuhan Yesus langsung bawa kepada anugerah misalnya gitu. Jadi ini penting ya, kita harus lihat sisi positifnya Farisi. Kenapa sih? Supaya mereka dapat kredit? Bukan, saudara. Supaya kalau kita gagal mengerti, kita gagal paham bahwa mereka itu hebat dan rohani, kita akan gampang gagal melihat bahwa kita bisa menjadi seperti mereka. Sekali lagi ya, kalau kita berasumsi ya, kita asumsi transformasi mereka dari pembela kebenaran yang hebat di atas jadi musuh Allah, dan kita asumsi kita nggak akan pernah terjadi sama kita, ya kita berarti gampang sekali nanti jadi seperti mereka. Karena selama kita lihat mereka tuh orang-orang jahat, musuhnya Tuhan, kita pasti dalam hati berkata kita nggak bakal jadi seperti mereka. Tapi kalau kita lihat mereka itu adalah orang-orang yang tinggi, orang-orang yang komitmen, orang-orang yang integritas tinggi, dan kita kan mau jadi seperti orang-orang yang berintegritas, orang yang hebat secara rohani, orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi semakin kita kejar ke goal tersebut, tanpa sadar kita sudah jadi seperti mereka. Gitu. Ini pertama ya. Jadi waktu kita bisa lihat orang Farisi itu, di satu sisi mungkin mulai dengan motivasi yang baik, tapi end up menjadi musuh Tuhan tanpa mereka sadar. Nah, nanti kita bisa lihat juga gitu ya, how to detect-nya gitu. Kabar baiknya adalah mereka memang musuh Tuhan, tapi itu tadi ya, dari baik menjadi evil begini ke atas gini, ternyata bukan one way trip ya, tapi juga ada two-way trip orang-orang Farisi yang bertobat, yang Alkitab juga nyatakan, misalnya Paulus, misalnya Nikodemus. Jadi
Kita nggak bisa pukul rata semua orang Farisi pasti ditolak Tuhan. Enggak gitu ya. Ada anugerah juga bagi mereka yang ingin bertobat. Bagaimana kita bisa detect ini ya, Farisi? Coba kita lihat dari Matius 23 ya, karena ini satu pasal yang paling panjang membahas tentang perkataan dan kecaman Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita bisa coba lihat ya dari Matius 23. Mungkin kita baca sedikit demi sedikit gitu. Saya bacakan ya ayat 1 sampai 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, di Keluaran itu kan Musa duduk dan menjadi hakim. Nah, itu maksudnya ya, menduduki kursi Musa itu menjadi pemimpin yang menghakimi. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Nah, ayat ketiga ya nanti ya. Hai, celakalah kamu hai orang-orang munafik gitu ya. Munafik itu kan dalam bahasa asingnya itu role play ya. Orang yang pakai topeng gitu. Saudara kalau main drama kan ada topeng ketawa, ada topeng nangis gitu ya. Padahal orangnya mungkin nggak nangis gitu. Orang mungkin nggak ketawa tapi ya pakai topeng gitu. Jadi kita lihat ini ya beberapa karakteristik dari orang Farisi. Mereka munafik, hipokrit gitu. Dan ayat keempat maksudnya, mereka mengikat beban-beban berat lalu menaruhnya di pundak dan bahu orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi ini ada cerita seorang teolog lah ya, dia cerita pengalaman pribadinya. Dia ke toko sports, lalu di toko sports itu dia pengen camping gitu, pengen hiking, trekking, lalu mau beli tenda, lalu penjaga tokonya, salesman-nya bilang, oh tenda yang ini bagus, anti air, terus pasangnya gampang, oh ya, terus peralatan apa lagi, oh peralatan masaknya juga ya, kalau lebih baik bisa beli gini, peralatan masaknya simple gini, apalagi bootsnya, lalu juga pisau camping, lalu peralatan camping yang lain, lalu semuanya, lalu perlu apa lagi? Ya tentu buat simpan semua ini perlu backpack yang gede gitu. Jadi dia ke kasir bayar semua, lalu semuanya dimasukin, lalu habis masuk semua, akhirnya masuk semua gede gitu, backpacknya gede, memang kayak buat ke gunung. Tapi waktu dia gendong gitu ya, wih beratnya luar biasa gitu. Jangankan naik gunung, kayaknya ke parkiran aja dia udah pingsan gitu. Jadi terus dia nanya ke salesman-nya, lu selama ini trekking naik gunung ini bawa segini banyak gitu ya? Gua kayaknya nggak mampu gini. Lu ke gunung mana? Oh enggak sih, saya sih biasanya cuma ke pantai. Gitu. Jadi lu nggak pernah ini? Oh, enggak, saya punya back problem, saya nggak bisa gitu. Nah ini ya maksudnya. Tipe seperti salesman yang ya bisa rekomen orang semuanya, lu harus ini, tapi dia sendiri punya alasan untuk tidak melakukannya. Dan ya di sini cukup banyak orang tua ya. Kita semua orang tua kayaknya sering melakukan hal ini kan ya. Maksudnya anak harus baca Alkitab, anak harus renungan, anak harus taat, anak harus ini. Ya, tapi kita sendiri juga bergumul waktu menjalani semuanya itu gitu. Jadi gampang untuk menaruh beban, suruh orang lakukan, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya katanya di sini. Ya, terus kalau anak kritik mamanya, "Hei, anak kecil berani kritik orang tua, gak hormat kamu."
Jadi itu ya, kita lihat memang great burden di sini bukan hanya terjadi pada orang Farisi, tapi ya ini mungkin banyak orang tua juga mengalami hal-hal seperti begini. Lalu yang kelima, ketujuh itu bicara tentang show ya. Mereka suka show off gitu. Dan kita harus lihat di dalam konteks historisnya. Mereka kan memang hidup di dalam kultur honor and shame culture. Honor and shame culture gitu. Jadi mereka punya honor, kehormatan ya. Dan malu itu sangat ditentukan oleh masyarakat gitu ya, sangat ditentukan apa yang dilihat oleh orang lain gitu. Jadi di sini ya, memang mereka sangat dituntut gitu. Dan kita Asia kan juga sangat honor and shame ya, secara kultur gitu. Misalnya ya, ini lagi musim-musim kawin nih. Gitu, saya banyak konseling tentang premarital, pasangan-pasangan gitu ya. Yang salah satunya ya yang mereka sharing adalah susah nih mesti ngikutin ekspektasinya orang tua gitu. Gitu, orang tua harus di hotel sedangkan kita budget limited ini. Kita maunya di restoran aja atau di mana gitu. Tapi wah nggak boleh. Nanti pamor papa, pamor mama itu rusak gitu. Mana boleh restoran, harus hotel gitu. Ya tapi kalau hotel kita sengsara bayar cicilannya nanti. Nah jadi lebih pentingkan tentang honor ya, kehormatan gitu. Jadi kita bisa mulai ngerti gitu, karena kita juga di dalam kultur yang nggak terlalu jauh beda gitu ya. Jadi waktu mereka itu ya harus pakai jubah tertentu, mereka duduk di tempat tertentu gitu, itu sangat penting gitu. Mereka harus berdoa di persimpangan jalan untuk terlihat sebagai terhormat. Ini ya. Jadi modus operandinya orang Farisi adalah ya mereka mau make sure kalau mereka melakukan sesuatu itu benar-benar terlihat. Benar-benar terlihat, kalau bisa di post di IG ya, di post di Facebook mereka gitu supaya semua orang bisa lihat gitu. Saya datang loh ke konser Akbar Monas besok ya. Saya datang loh ke acara Speak, saya datang loh ke sini loh, saya datang loh ke sini. Jadi orang akan lihat, wih dia orang yang hebat ya, dia omnipresent ya, selalu datang gitu. PD, PA, sekolah minggu, lansia pun datang, semua datang gitu, semua kegiatan gereja dia datang gitu. Jadi orang juga angkat topi, ini orang yang selalu bisa ikut segala aktivitas. Jadi kita bisa lihat di sini show gitu. Dan problemnya apa? Problemnya bukan karena mereka bisa aktivitas semua, tapi motivasinya ya. Motivasi pertamanya adalah bukan untuk nama Tuhan, tapi untuk nama mereka pribadi yang bolak-balik nanti melanggar perintah pertama, kedua, dan juga ketiga gitu. Yang mereka pengen bangun itu bukan nama Tuhan, bukan kerajaan Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi ya nama mereka, kerajaan mereka, dan juga kehendak mereka. Itu yang dikritik oleh Tuhan di ayat 5-7 ya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Well, saya ada satu rekan gitu ya, dia bilang dia baca di somewhere gitu. Awalnya itu ya, kenapa mereka suka doa di perempatan jalan? Karena mungkin motivasinya baik gitu. Ininya ya. Saya nggak riset lebih dalam lagi, tapi dia bilang motivasi awalnya mungkin baik gitu ya. Waktu itu kan belum ada misalnya belum ada jam yang akurat seperti sekarang gitu ya. Misalnya kalau sekarang kan ada ini, mereka ada speaker gitu untuk azan gitu ya, manggil orang berdoa. Zaman itu kan belum terlalu tepat dan juga mungkin belum ada speaker dan yang lain. Jadi bagaimana orang-orang Farisi ini mau menunjukkan sekarang jamnya doa, ya mereka menghadirkan diri di perempatan jalan supaya orang-orang itu termotivasi dan tahu ini jamnya doa gitu. Mungkin awalnya baik untuk fokusnya adalah keluar ya, mengajak orang untuk sama-sama doa. Tapi lama-kelamaan aktivitas yang awalnya motivasinya baik ini lama-lama berubah,
keren juga ya gue ya, gitu ya, dilihatin orang. Nah, jadi dia melakukan sekarang bukan untuk ngajak orang lain, tapi supaya diperhatikan orang lain. Jadi ini yang kita bisa lihat, satu aktivitas itu bisa baik secara motivasi, tapi juga bisa disalahgunakan karena motivasi hatinya sudah berubah. Lalu ayat 8 sampai 12 ya, kalau kita baca di sini. Tetapi kamu, maksudnya lagi berbicara kepada murid-murid ya. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jadi wanti-wanti ya, jangan sampai kamu seperti mereka gitu, yang mencari nama, yang kalau nggak disebut rabi langsung baper, langsung marah, langsung insecure. Kamu enggak gitu. Kenapa? Selain kamu nggak mencari nama, tapi yang kedua juga pemimpinmu tuh satu gitu. Mereka tuh gimana dapat honor? Salah satunya adalah mereka ya merendahkan kelompok-kelompok lain supaya mereka yang maju, kelompok lain yang enggak gitu. Ya ini ya, rebutan-rebutan posisi gitu. Jadi Tuhan mau bilang di kerajaan Tuhan posisi itu cuma satu, di bawah Yesus. Satu gitu. Bukan berjenjang-jenjang kamu musiknya, tapi ini dan semua gitu. Sama-sama anak Tuhan, sama-sama murid Tuhan. Dan juga cara kamu mau mendapatkan kehormatan justru bukan dilayani, tetapi dengan melayani. Jadi itu ya, Tuhan Yesus sudah langsung potong habis motivasi mereka. Nah sekarang kita masuk kepada celakalah kamu. Di sini ada 7 ya. Di sini benar-benar yang paling panjang dan paling pedas, dan yang paling benar-benar itu ya mencerminkan tentang siapakah orang Farisi. Jadi kalau kita mau kenal orang Farisi, ya kita lihat kepada apa yang dikecam oleh Tuhan Yesus, karena inilah naturnya mereka. Kita baca dari ayat 13 ya sampai ke ini saya bilang dulu supaya kita bisa bacanya satu-satu ya, jadi nggak terlalu panjang. Jadi ada 7. Kenapa 7? Karena kita tahu angka 7 bagi orang Yahudi angka kesempurnaan ya. Jadi waktu dibilang mereka dapat 7 celaka gitu, mereka udah benar-benar celaka gitu, udah komplit celakanya. Sama seperti ya di Tuhan Yesus juga bilang nanti di pasal 13 sebelumnya ada 7 parables juga gitu, untuk menggambarkan kesempurnaan cerita tentang kerajaan Allah. Jadi 7 woes ya di sini ya. Jadi ada 7. Lalu dari 7 ini kita bisa breakdown sedikit gitu ya, beberapa breakdown. Yang pertama adalah 1-3 itu tentang teachingnya, tentang pengajarannya. 4-6 ini tentang life-nya. Lalu yang ke-7 ini finale, klimaks ya. Klimaks. Atau kita bisa bilang ini bukan hanya tentang orang Farisi, tapi sekarang ini tentang nation-nya Israel. Israel secara nation, klimaks gitu. Benar-benar nanti setelah ini ya, ini kan pasal 23. Pasal 24 sampai 25 ini itu pengajaran Tuhan Yesus tentang penghakiman, tentang final judgment, eskatologi. Dan ini sangat related nih dengan yang ke-7 gitu ya. Kamu ini sudah dibuang oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus lanjutkan pasal 24 sampai 25 itu tentang final judgment, penghukuman terakhir gitu. Jadi yang pertama ya kita lihat di sini. Yang pertama dulu. Yang pertama adalah celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, karena kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, ini yang sering disebut sebagai gatekeeper ya. Nah, orang Farisi ini suka jadi gatekeeper, suka jadi kalau di klub malam itu bouncer ya, yang jaga siapa boleh masuk, siapa enggak. Tahu bouncer kan ya? Satpam-satpam gede keker yang selalu jaga.
mesti ada kodenya atau mesti ada password tertentu baru boleh masuk. Nah kayak gitu ya. Jadi mereka punya standar tertentu gitu. Mereka dikatakan gatekeeper ini ya karena mereka yang kontrol. Nah mereka suka jadi gatekeeper. Kenapa? Karena ini punya kontrol gitu. Siapa menentukan masuk, siapa menentukan di luar. Dan itu mereka yang menentukan kontrolnya gitu ya. Dan masalahnya adalah mereka dikatakan mereka itu menutup pintu-pintu kerajaan surga, tapi mereka sendiri tidak masuk. Dan mereka merintangi mereka yang berusaha untuk masuk gitu. Dan ini problemnya, kenapa mereka nggak masuk? Mereka sendiri kenapa nggak masuk gitu? Kenapa mereka di luar? Ini problem dari orang Farisi. Mereka lebih suka punya kontrol terhadap orang lain dibanding mereka melepaskan kontrol dan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena salah satu tanda kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah kita forgo our control kan ya. Kita bersedia dikontrol oleh Tuhan. Kita bersedia bilang bukan kehebatanku Tuhan, bukan usahaku Tuhan, tetapi anugerah Tuhan semata-mata. Itu kan kita melepaskan kontrol dan berusaha berkata, ya Tuhan ini engkau yang berkuasa atas aku gitu. Hidupku bukan milikku tetapi milikmu. Nah orang Farisi tidak mau itu. Orang Farisi lebih suka untuk stay in control. Mereka itu lebih suka menjadi sapam di luar dibanding mereka jadi anak Tuhan di dalam. Ini ya saudara, kita bisa pertama-tama lihat kengeriannya. Jadi dimulai pertamanya itu dengan ini loh, karakteristik mereka ya. Mereka itu bukan pemimpin ya. Mereka itu justru penghalang gitu, penghalang daripada orang masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu yang ke-15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oh by the way, kalau di kita itu ayat 14 ada kurung ya. Nah itu biasa kurung di dalam manuskrip yang paling awal, asli itu enggak ada. Jadi para ahli bilang itu sebenarnya tambahan berikutnya. Maka kalau kita tambahin 14 itu jadi 8, tapi harusnya tuh 7 gitu ya. Makanya di LAI dikasih kurung gitu. Jadi ini kita nggak bahas ya 14, langsung ke 15. Ini yang kedua gitu ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri gitu. Jadi mereka ini ya secara militansi nggak diragukan gitu, tetapi efek dari militansi mereka itu memang sangat mengerikan. Mereka itu ya sampai mentobatkan satu orang, menjelajahi, ini kan bahasa lebaynya Tuhan ya, menjelajahi daratan, lautan, mentobatkan juga cuma satu orang saja, tapi hasilnya adalah orang neraka. Jadi agak mirip dengan yang pertama. Yang kedua adalah yang ketiga ya, kita lihat, celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat gitu. Jadi mereka itu ya ada larangan jangan mengucapkan sumpah kan ya. Tuhan Yesus juga di bagian sebelumnya udah bilang ya, ya katakan tidak gitu, nggak usah pakai sumpah gitu. Kenapa sih? Ya ini, kenapa orang suka pakai sumpah ya, demi Yesus gitu, atau demi apalagi Bu, demi Tuhan yang hidup, demi sumpah pocong atau sumpah apapun gitu ya. Kalau yang biasa sih, kalau anak-anak muda suka berkatanya
frankly speaking ya, jujurnya ya, kalau boleh saya jujur gitu, ada pemuda itu yang setiap ngomong 5 kalimat dia selalu harus bilang jujur ya kok, saya ngomong gini, jujur ya, kemarin saya ngomong sama si itu begitu loh. Terus saya tegur dia gitu ya, kayaknya sepanjang kita ngomong 15 menit lu udah ngomong jujur ya itu 10 kali loh gitu. Iya nih kebiasaan kok gitu. Ya saya bilang jangan dibiasakan. Kenapa memangnya? Karena selama 10 menit gue lagi menduga lu sering gak jujurnya ya. Makanya kebanyakan jujur ya terus gitu. Jadi cuman kalimat yang lu pakai jujur aja yang jujur ya, sisanya gak jujur atau gimana gitu. Semakin lu pakai itu, semakin orang lawan bicara lu mulai meragukan gitu. Nah, orang yang harus pakai sumpah itu mungkin karena perkataannya nggak bisa dipegang gitu. Kebanyakan nggak bisa dipegang. Makanya dia harus backup, kali ini nih bener-bener nih yang ini aja nih. Sumpah bener gitu. Kalau orang yang track recordnya bisa dipegang ya, dia nggak perlu kan ya. Nggak perlu sampai sumpah-sumpah gitu. Cukup bilang saya akan datang. Nggak usah sampai sumpah pocong, gue mati kalau gue nggak datang gitu ya, atau gitu. Ya nggak perlu kan ya, karena mungkin kebanyakan bolos gitu. Nah dia harus making sure, dia harus bersumpah gitu untuk backup ya. Dan ya ini orang Farisi tahu bersumpah demi bait Allah tuh nggak boleh. Bersumpah bagi bait suci kan nggak boleh. Bersumpah bagi apa ini? Mesbah nggak boleh. Jadi mereka sumpahnya tambahin gitu, demi emas bait suci gitu. Ya itu ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, lu bersumpah demi hal yang lebih nggak penting untuk menunjukkan sesuatu yang penting. Nah ini nanti kita bisa lihat di sini sekaligus yang keempat berikutnya ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tapi unta yang di dalamnya kamu telan. Jadi Tuhan Yesus lagi mau bilang satu hal ini. Nih, aksesoris itu melampaui essence ya. Emas bait suci ini dianggap lebih penting dibanding bait sucinya gitu di sini. Terus juga tadi ya, binatang-binatang kecil itu gnats kayak kutu air gitu ya, kamu sampai saring-saring supaya jangan sampai, karena itu namanya haram ya, itu unclean. Jadi kalau ikutan keminum kita jadi ikutan unclean. Tapi mereka telan unta besar-besar gitu. Ini kan bahasa hiperbola gitu. Yang paling kecil kamu perhatiin tuh, tapi yang gede malah kamu langgar. Ini terus juga ini minor over major ya, minor over major. Urusan perpuluhan, jintan, adat manis gitu sampai dihitungin perintilan, jangan sampai nggak perpuluhan untuk hal-hal kecil ini, tapi untuk hal tadi apa, belas kasihan, mercy, sama kesetiaan, itu semuanya diabaikan sama mereka. Jadi kita bisa lihat ya, mereka itu ya sangat ngurusin perintilan, tetapi lupa the big picture, lupa the essence yang paling penting di belakang di situ ya. Dan kalau kita ini ya orang tulis gini ya, sebenarnya perpuluhan yang paling major itu adalah major grains, major crops seperti gandum, seperti anggur, seperti olives yang panennya besar-besar gitu. Itu mereka harus memang wajib bawa persepuluhan. Tapi Taurat secara ketat itu nggak bahas minor spice, itu dill, cumin, jintan, itu bumbu-bumbu yang biasanya botol kecil ya kalau kita ke Diamond atau ke supermarket gitu. Itu yang kecil-kecil tuh, yang taburinya juga cuman sedikit-sedikit gitu. Itu pun mereka kasih perpuluhan gitu. Minor spices yang sebenarnya Taurat nggak terlalu ngurusin, tapi mereka bilang, wah jangan cuma urusan yang gede dong, yang kecil, kita mau setia sampai ke hal-hal paling kecil gitu.
Iya, bagus memang harus setia sampai hal-hal paling kecil. Tapi masalahnya dari orang Farisi adalah saking ngurusin yang kecil-kecil, yang gedenya mereka abaikan gitu. Kayak saya jadi ingat itu ya. Jadi ingat satu cerita konyol yang orang demi mau ambil uang di jalanan, terus tinggalin motornya, terus motornya dibawa kabur sama orang gitu. Dia mau ngurusin yang kecil, malah hilang yang besar gitu. Nah ini kita bisa lihat dan nanti yang berikutnya ya, yang kelima sama keenam itu bicara tentang ini eksternal, lebih ngurusin eksternal dibanding internal. Yang di sini, hai celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh ya, finalenya ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, kita tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Ya Tuhan lagi mau bilang, kamu tuh ngaku loh sebenarnya nenek moyangmu tuh selalu membunuh nabi-nabi yang Tuhan utus untuk memperingatkan. Mereka nggak bertobat, tapi mereka malah bunuh orang yang menegur kamu. Dan kamu bilang kamu nggak akan seperti mereka kalau hidup. Loh, kamu barusan ngaku kamu tuh keturunan. Hai kamu ular beludak, hai kamu keturunan ular beludak gitu ya. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka. Jadi lagi Tuhan Yesus sedang mau ngomong, lalu nih ular beludak yang nggak jauh beda dengan nenek moyangmu. Maka sekarang penuhilah takaran nenek moyangmu. Itu maksudnya adalah kamu tuh pasti akan melanjutkan legacy nenek moyangmu. Nenek moyangmu sudah bunuh nabi-nabi sebelumnya ya. Nabi-nabi yang dibunuh di perjanjian lama. Dan kamu sekarang akan bunuh nabi yang paling besar. Jadi jangan pikir kamu lebih baik daripada nenek moyangmu. Enggak, kamu akan lebih hancur dari nenek moyangmu. Kamu akan lebih ekstrim dari nenek moyangmu. Karena mereka hanya bunuh nabi-nabi yang Tuhan utus. Tapi kamu akan membunuh sang nabi yang Tuhan Allah utus sebagai anaknya di kayu salib. Ini yang Tuhan Yesus sedang bilang ya. Jadi kalau kita mau bahas tentang 7 woes ini ya, ini ada 2 pengamatan yang kita bisa lihat gitu ya. Yang pertama adalah itu di dalam kitab Matius ya Bapak Ibu. Itu kan ada blok-blok pengajaran yang besar gitu. Salah satu blok pengajaran yang paling utama itu adalah Beatitudes. Beatitudes bahasa Indonesianya apa? Khotbah di bukit ya. Ucapan bahagia gitu ya. Ucapan bahagia di khotbah di bukit yang awal-awal gitu. Itu di Matius pasal 5 gitu. Nah, itu kan bagus ya tentang bagaimana lifestyle di kingdom gitu. Bagaimana orang-orang di dalam kerajaan surga itu mereka ucapan bahagia gitu. Ucapan bahagia diawali dengan Beatitudes, diakhiri dengan 7 woes. Kontras banget ya. Tuhan Yesus memulai dengan yang baik, tetapi mereka tetap tidak mau bertobat sepanjang pengajaran, dan terakhir Tuhan tutup dengan kalimat-kalimat penghakiman. Benar-benar nggak bisa di ngomongin baik-baik begitu ya. Ini harus diperingatkan dengan keras. Tetapi sekaligus kita juga bisa lihat ada pengamatan satu lagi. Biasanya saudara tahu gak kalau di dalam yang namanya dokumen perjanjian, covenant begitu, itu selalu mulai dengan
yang namanya relasi ya. Kalau misalnya 10 hukum itu juga kan kitab covenant tuh. Akulah Allah yang membebaskan kamu keluar dari tanah perbudakan. Nah itu langsung ngomong tentang relasi, aku adalah pembebas kamu gitu. Nah ini juga saudara, ini mau bilang di dalam awal-awal dikatakan dia set relation dengan umatnya, tapi ditutup covenant itu ditutup dengan biasanya ancaman atau threat atau hukuman buat orang yang melanggar covenant tersebut. Jadi di sini ya seakan-akan ini itu adalah covenant threat nih. Ancaman kalau kamu nggak menuruti covenant ini, maka ini yang akan terjadi sama kamu gitu ya. Dan ini seperti warning ya, warning yang Tuhan Yesus sebenarnya sedang ucapkan dengan keras untuk apa? Untuk mereka boleh bertobat gitu. Nah, ya ini kita bahas tentang how to detect-nya ya. Kita bisa udah lihat beberapa yang ini. Tapi sekarang kita mau belajar how to cure-nya gitu. Farisi itu apa? What is-nya? Ini tentang detect-nya. Ketiga tentang cure-nya ya. Kalau kita bisa lihat ini adalah sebuah virus, sebuah addiction. Dan bagaimana cure-nya ini? Cure-nya. Di Amerika kan ada satu program yang terkenal ya untuk mengobati addiction. Itu biasa untuk alkohol itu AA, Alcoholic Anonymous gitu. Alcoholic Anonymous gitu untuk orang-orang yang kecanduan alkohol gitu. Nah kemarin di kelas SKC anak-anak lagi presentasi terus lagi ngomongin tentang addiction, terus gimana gitu ya. Salah satu Q&A kan ya, lalu saya bilang gimana coba jawab pertanyaan ini, gimana itu menghadapi orang yang addiction gitu, yang bucin ya, kemarin kasusnya bucin ya, orang yang lagi bucin gitu, mabuk cinta, butuh cinta gitu. Mau belajar kebayang-bayang wajah pacarnya, gebetannya, nggak bisa, pokoknya ini gimana ini, diajak mikir juga nggak bisa mikir gitu, nggak rasional. Jadi yang jawab bilang, oh kamu ya cara terbaik adalah pengalihan. Jadi ajak dia sports, ajak dia yang lain-lain supaya nggak mikirin tentang ex-nya atau tentang gebetannya yang lain. Saya bilang salah gitu. Saya bilang salah. Pengalihan itu nggak pernah bisa jadi cure. Pengalihan itu cuman short term relief gitu. Kita nggak pernah bisa menyelesaikan masalah hanya sekedar mengalihkan. Akar masalahnya masih ada kok, nggak pernah dibereskan gitu. Gimana bisa gitu. Jadi cara terbaik ya menurut EE, yang pertama, first step pertama adalah justru admit, mengakui gitu. Nah itu pertemuan-pertemuan EE saudara, Alcohol Anonymous itu biasanya mereka ketemuan di salah satu ruangan, salah satu tempat public space atau di basement. Lalu mereka duduk melingkar, lalu mereka syarat pertama, step pertama adalah admit. Jadi mereka perkenalkan diri gitu ya. Halo, saya Heru, saya seorang alkoholiks. Dan ini juga bilang, saya bisa bilang banker, saya bisa bilang saya pastor, saya bilang apapun. Tapi hal pertama yang diperkenalkan itu bukan title kita, bukan saya seorang father atau keluarga saya apa, bukan. I'm a alcoholic. Kenapa? Karena nggak semua alkoholik itu mau ngaku mereka itu punya problem. Kecuali mereka mau mengakui they have problem, baru ada kesempatan mereka bisa pulih. Kalau enggak mereka akan self-deception, mereka menipu diri dan berkata saya nggak punya problem addiction kok, saya social drinker gitu. Well, ya sih saya setiap hari harus 1 gelas, tapi kan teman-teman yang lain kan 1 botol. Saya bukan perokok parah lah, saya cuma setengah bungkus. Itu teman-teman kantor 3 bungkus gitu ya. What's the problem gitu. Jadi hal pertama tuh mesti ngaku I have this problem. Baru bisa problemnya itu
diselesaikan. Lalu ada langkah-langkah berikutnya ya, sampai 12 gitu. Jadi yang pertama itu admit, dan ini salah satu yang paling susah bagi orang yang nggak merasa dirinya punya masalah. Jadi orang Farisi, pertama di sini how to cure-nya adalah ya kita admit kita punya problem with judging people gitu. Kita punya problem bahwa kita punya hobi judging other people. We admit we have pleasure to judge other people gitu. Kenapa sih kita suka banget menghakimi orang lain? Kenapa saudara? Kenapa itu bring pleasure? Karena nggak ada yang suka jadi paling bawah. Kita nggak masalah nggak paling atas, tapi kita masalah berat kalau kita paling bawah. Saya kemarin lagi bongkar-bongkar raport, ketemu raport istri yang, wih dia selalu bangga kan juara 1, juara 2. Saya buka raport SMP saya, juara 33 dari 37 gitu ya. Saya udah bilang, dan saya masih ingat dulu apologetika saya ke orang tua gitu. Apa-apaan ini? Tenang mah, yang penting bukan 37, 33, masih ada si 34, 35, 36, 37, saya masih bisa sebut namanya ya. Mereka ini loh yang kacau gitu. Gitu. Jadi sama ya, kita goes-goes gini sama Jetro sama yang lain gitu. Nggak masalah, asal jangan yang paling belakang. Makanya ajak yang lebih junior lagi supaya nggak yang paling belakang. Jadi ini ya, nilai jelek nggak masalah, tapi jangan sampai jadi nilai paling jelek. Kita ya di perusahaan ya, kita performa mungkin nggak bagus-bagus amat ya. Terus mungkin ada wacana mau di cut gitu. Kita udah deg-degan kan. Tapi selama ada yang lebih ancur dari kita tenang toh gitu ya. Kita nggak usah jadi yang paling hebat di company, tapi asal kita lihat ada yang lebih ancur gitu ya, ada yang lebih nggak becus, kita aman ini. Seenggaknya kita bukan yang paling buruk, jadi kita gampang untuk judge orang lain gitu. Ini anak-anak ya kalau di SD ya kita bisa lihat juga gitu. Wah nilai paling jelek sampai harus remedial dan yang lain-lain. Sampai udah paling jelek pun masih bisa berdali saudara. Tapi saya kalau main kejar-kejaran paling hebat di kelas. Emaknya ngamuk gitu ya. Main kejar-kejaran bisa bikin naik kelas gitu. Matematika mesti bagus gitu. Jadi di Lukas 18 ya, ketika kita dengar cerita tentang orang Farisi berdoa sama orang pemungut cukai. Orang Farisinya kan berdoa ya, oh Tuhan, aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan bezina, aku juga bukan seperti pemungut cukai ini. Nah ini kredonya orang Farisi. I'm not like other men. I'm different, I'm better. Bukankah kita sering ya pakai narasi kita ini beda banget dari semua gerakan yang lain. Kita gereja yang sangat berbeda gitu. Well, hati-hati ya terhadap narasi-narasi tersebut, karena kalau kita motivasi ndak murni, ya ini yang paling disuka sebagai orang Farisi gitu. Kita beda gitu, kita lebih hebat dibanding yang lain, kita lebih setia, kita lebih sesuatu lah dibanding yang lain gitu. Betternya apa gitu? Betternya ya standar mereka. Standarnya apa? Berpuasa 2 kali, perpuluhan jintan dan yang lain. Ya no wonder ya. Mereka bikin rules mereka sendiri yang memastikan mereka itu lebih hebat, lebih bisa gitu. Dan orang-orang ini pemungut cukai, pezina, mungkin ya memang nggak terlalu concern akan hal-hal tersebut gitu. Puasa dan yang lain mereka enggak gitu. Makanya itu tentang kontrol sih ya, tentang kontrol tadi. Mereka punya boundaries dan mereka mau make sure mereka ada di dalam boundaries tersebut, dan sebagian besar orang itu di luar boundaries yang mereka bisa hina-hina. Tadi misalnya kalau mereka aturan-aturan yang mereka bikin adalah washing hand, sabat, urusan makan kosher dan yang lain-lain begitu. Nah, itu mereka bisa lakukan tapi orang lain enggak.
Nah, zaman sekarang mungkin kita ganti ya. Kita nggak washing hand, bukan kosher, tapi apa? Dengar musik tertentu, gaya liturgi tertentu, smoking, seks. Nah ini semua kalau ada orang-orang yang jatuh ke begini, kita langsung otomatis bilang kamu itu di luar. Makanya dikatakan the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness, itu mereka bolong besar di situ. Misalnya tadi justice ya, cara Tuhan membawa recovery bagi mereka adalah dengan menyadarkan mereka itu miss di dalam hal justice, mercy, faithfulness. Tuhan Yesus waktu mau bilang justice, oke, mau ngomong justice ya, oke, kita ngomong justice yuk, kita ngomong tentang keadilan. Kamu sudah mendengar tadi ya, jangan membunuh, tapi aku katakan jangan. Waktu kamu marah, kamu sudah membunuh orang itu di dalam hatimu. Kamu bilang jangan berzina, tapi kamu melihat seorang wanita dengan nafsu saja, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Tuhan tuh bilang, ini salah satu prinsip penafsiran hukum Taurat juga sih ya. Hukum Taurat itu hanya mengatur yang paling ekstrimnya gitu ya, pembunuhan. Tapi itu termasuk juga semua kategori yang sampai paling ringan. Misalnya ya kalau pembunuhan berarti apa, penganiayaan, KDRT, pukul, sampai kepada kebencian, kemarahan di dalam hati. Kan kita KDRT mulai dari hati ya, mulai dari situ akar-akarnya sampai kepada yang paling ini, berzina gitu, berzina naik ranjang. Tapi nggak mulai dari situ kan, mulai dari apa? Mulai dari flirting, mulai dari ini ya, menikmati kehadirannya, mulai main mata dan semuanya mulai dari situ gitu. Jadi Tuhan Yesus waktu bilang demikian ya, itu nggak ada yang lolos. Jadi gini, versi Farisi itu kan orang bilang sudah berat ya. Enggak, versi Farisi itu sebenarnya gampang. Karena Farisi itu goalnya orang Farisi adalah mereka bikin net yang mereka itu bisa lakukan, tapi sebagian besar orang agak kesusahan untuk lakukan, gitu ya. Jadi kalau pakai net ya, misalnya mereka net gitu, itu yang dosanya besar-besar ketangkep nih, tapi mereka itu karena mereka kecil-kecil, mereka lolos di sini. Nah sama Tuhan Yesus, netnya dibikin jauh lebih kecil sampai nggak ada bolongnya ya, bisa dibilang semuanya kena gitu ya. Nggak ada itu yang bebas daripada hukum Tuhan, nggak ada yang sempurna istilahnya. Tapi kalau orang Farisi pakai net yang mereka bisa keluar dari lubangnya, tapi sebagian besar itu kena gitu, dosa-dosa besarnya itu. Jadi ya ini kan, mereka netnya siapa yang bikin? Netnya ya mereka, supaya mereka bisa kelihatan mereka lebih sempurna, lebih holy dibanding orang lain. Kalau di Gary apa sih saudara? Yang kira-kira kita bikin kita ini superior dibanding orang lain? Doktrin ya. Ya ikut acara, aktivitas. Atau sebenarnya ini sih yang lebih sering ya, banyak baca buku. Wih, kalau banyak baca buku di sini kan keren ya. Nah, sudah baca Bavinck selesai, Berkhof selesai, Barth selesai, terus Beethoven dengernya, Bach semua B itu ya, babi semua. Nah itu keren banget. Setidaknya kalau saudara nggak rajin baca buku, rajinlah beli buku. Itu pun sudah dianggap keren kalau di Gary gitu ya. Nggak baca nggak apa-apa, tapi yang penting kalau Pak Tong datang ke rumah, berapa? 2.000 Pak Tong. Oh bagus. Gitu. Baca enggak, koleksi aja gitu, investasi. Jadi itu ya justice ya. Dan Tuhan Yesus bilang, semua guilty. Kalau by justice semua guilty. Tapi kabar baiknya adalah, itu kabar buruknya ya. Kabar buruknya adalah all guilty. Kabar baiknya adalah all get mercy. Semua bisa dapat mercy Tuhan gitu. Nah ini problemnya dari orang Farisi apa? Mereka maunya mereka dapat mercy, orang lain dapat justice. Jadi problem adalah
mereka pengen ada keadilan, tapi mereka sendiri nggak pengen dapat keadilan. Mereka pengen dapat mercy, tapi mereka nggak pengen orang lain dapat mercy. Jadi mereka itu partial, mereka itu hanya mau setengahnya. Mereka cuma mau menentukan apa yang bagus buat mereka. Tuhan bilang enggak, semua bersalah. Mau dari orang Farisi paling ketat sampai pelacur paling bawah, semua guilty. Tapi yang dapat mercy Tuhan juga ya semua ini. Faithfulness terakhir ya. Ya dia memang memberikan mercy sih, tapi bukan cheap mercy. Dia menginginkan kita semua punya life of faithfulness. Nah ini yang nanti beda gitu ya. Setelah semua dapat mercy, faithful. Tuhan minta kita faithful. Nah ini harus kita kontraskan dengan perfect. Karena yang orang Farisi mau itu perfection. Tapi yang Tuhan tuntut bagi kita bukan perfection, tapi faithfulness. Bedanya apa sih saudara, faithfulness dengan perfection? Perfection itu artinya no flaws, no error gitu ya. No defect itu perfection. Faithful adalah setiap kali jatuh bangkit lagi. Jadi kalau misalnya tadi orang yang kecanduan ya, perfection itu artinya nggak pernah sentuh alkohol sama sekali. Nah itu perfection gitu. Yang kadang-kadang nggak semua orang nggak ada yang bisa begitu gitu. Kebanyakan adalah ya mereka jatuh, tetapi mereka faithful untuk lapor lagi gitu, untuk terbuka lagi, untuk minta anugerah lagi, untuk berjuang lagi. Jadi kita memang pasti nggak bisa perfect, tapi kita bisa berjuang untuk faithful. Nah ini yang Tuhan Yesus bilang di situ ya. Dan oke, itu dulu. Dan di sini ya tentang tadi ada seorang penulis ya, penulis yang sangat-sangat ya kritis sih. Dia bilang gini, saya mendengar banyak orang yang sembuh dari alkoholiks ya. Mereka nggak pernah tuh dapat gereja yang seperti karena di gereja orang itu nggak bisa open, nggak bisa show kelemahan mereka. Mereka menjaga semuanya tuh baik-baik saja gitu di dalam gereja. Tapi di orang datang justru untuk bilang, saya ini broken, saya ini problem, saya ini bermasalah gitu ya. Dan dia mendapati ya, jangan-jangan gereja itu dipersatukan bukan dengan doktrin yang sama, tapi dengan so united in their shared brokenness. Ini nih, shared brokenness. Shared brokenness. Dia dengan apa? Dengan nyindir gitu ya. Kenapa ya gereja kita itu lebih mirip country clubs dibanding mirip Karena setiap kali kita ketemu orang di dalam gereja selalu ditanya, how are you? I'm fine. How are you doing gitu ya. Saya baik-baik saja. Dan kalau bisa kita memang datang ke gereja with the best dress kan ya, dengan the best everything gitu. Sambil kita duduk semua rapi di bawah salib Yesus yang babak belur, nyaris telanjang, dan dipermalukan di kayu salib. Dan kita gak mau seperti Yesus yang demikian. Kita mau baik-baik saja. Walter Brueggemann menulis gini ya, churches should be the most honest place in town, not the happiest place in town. Wah, saya rasa ini teguran yang sangat mengena ya. Gereja harusnya jadi tempat paling jujur di kota, bukan tempat paling bahagia. Iya, itu sukses karena mereka berani untuk jujur, berani untuk show we are all broken and we need grace. Tapi gereja menawarkan we should be happy. Ada sukacita saudara?
Ayo katakan kepada kiri kanan gitu. Kenapa muka saudara muram? Ayo dong bahagia gitu. Di gereja harus bahagia. Nah, saya tutup dengan ini ya. Dengan satu tokoh aja cerita. Yusuf Arimatea saudara. Yusuf Arimatea itu di gambaran kebangkitan Tuhan Yesus. Itu nggak ada tokoh lain ya yang digambarkan datang mencari Tuhan Yesus atau hadir di dalam kebangkitan kematian Tuhan Yesus, ya Yusuf Arimatea satu-satunya yang datang nguburin Yesus. Ini siapa sih dia? Dia ini majelis besar Sanhedrin dan dikatakan dia orang Farisi gitu ya. Dan Lukas bilang dia seorang yang baik lagi benar. Wah, ini kalau kita lihat Yusuf Arimatea kayak begini ya, kita akan lihat dia itu seperti cari aman gitu, yang nggak berani ngomong publicly, pejabat publik gitu ya, pejabat publik yang nggak berani ngomong terang-terangan imannya, yang pengecut, yang bermuka dua, berdiri di dua perahu, cari aman, kompromistis ya, karena kalau dia percaya Yesus gitu, ya dia kehilangan jabatan, dia kehilangan pengaruh dan yang lain, dia tetap mau dua-duanya gitu. Di satu sisi dia tetap di dalam lingkaran orang-orang Farisi, di satu sisi ya dia mulai suka dengar Tuhan Yesus gitu. Dan tuh apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Yusuf Arimatea gitu. Dia apa gitu. Tuhan bilang, "Hei kamu, dasar bermuka dua, tunggu gua mati lu baru datang ya. Kenapa nggak sepanjang gua hidup lu mengikut gua?" Enggak saudara. Murid-muridnya semua kabur dan kita diajak untuk fokus kepada Arimatea gitu. Di mana Thomas yang dengan berani berkata, "Mari kita mati bersama-sama dengan dia." Di mana tuh Petrus yang menghunus pedang? Di mana ya murid-murid yang selama 33,5 tahun bersama-sama dengan dia? Nggak ada satupun. Tapi yang muncul justru si politikus bermuka dua ini. Nah dari sini setidaknya kita bisa belajar dua prinsip ya dari ini ya. Tuhan nggak hukum Arimatea, Tuhan tidak mempermalukan, bahkan Tuhan justru di saat-saat akhir dia satu tindakan Yusuf Arimatea ini ya diangkat sama Tuhan, dijadikan satu contoh tindakan iman. Itu kayak ya saudara bisa anggap orang Mormon lah ya, orang apa yang jadi satu saksi iman yang ditinggikan gitu. Nah itu kayak model begitu itu, yang orang mungkin geleng-geleng pada waktu itu. Jadi satu, kita nggak berani hina ya orang yang kita pikir nggak mungkin, tapi ternyata di akhir Tuhan bisa tinggikan dia, bisa permuliakan dia. Dan kita juga nggak berani boasting, ini loh orang-orang yang track recordnya hebat-hebat banget ya, nggak mungkin deh mereka akan gagal dan yang lain. Tapi kita lihat Petrus dan murid-murid lainnya itu semua gagal gitu. Jadi ada satu ayat di Matius 12 ayat 20, "Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya." Jadi kita jangan terlalu cepat memadamkan sumbu yang padam atau mematahkan bulu yang terkulai, karena Yesus give mercy kepada mereka, termasuk give mercy kepada Yusuf Arimatea, kepada Paulus, kepada Nikodemus yang orang Farisi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami sadar kami semua juga bagian daripada orang-orang yang suka menghakimi, memandang rendah orang lain untuk meninggikan diri kami ya Tuhan. Kami nggak kebal, kami nggak bebas dari semuanya ini ya Tuhan. Ketika kami membahas orang Farisi, kami bukan melihat satu lukisan yang boleh kami ludahi, yang kami caci maki, tapi justru Alkitab menyatakannya sebagai cermin bahwa kami salah satu dari mereka. Kami juga melakukan apa yang mereka lakukan di dalam konteks yang berbeda. Karena itu sebagaimana they need mercy, mereka butuh anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, kami juga ya Tuhan. Bukalah mata kami ya Tuhan, supaya kami sadar, supaya kami belajar rendah hati, kami belajar berfokus kepada belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami belajar untuk menerima, kami belajar untuk mempunyai tenggang rasa yang lebih besar seperti Engkau yang terus menerus bertenggang rasa kepada kami yang terus menerus juga berdosa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.